sabar dulu ibu, mudah-mudahan mama gua nih mama ya, mah sabar dulu. Tunggu sebentar lagi, Ridwan pastiin entah itu besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, yang pasti Ridwan janji bakal bahagiain mama sampai mama seneng. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. berdoa kita mulai. 1, 2, 3. Kita mulai virtual. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama kita trio arwah. Gue Asep. Gue Wahyu. Gua Ridwan. Ya. Emang ngomongnya gitu ya? Kita sudah dari timur tuh, terapa-apa kok Nusantara ini. Mana ya ini? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 22. 22 Desember. Kenapa tuh 22 Desember tuh? Kenapa tuh 22 Desember kalau boleh tahu? Jelasin bang. Kagak tahu. Kagak. Masih punya ibu kan? Hah? Masih punya ibu kan? Masih punya. Hari ibu men, gila lu. Parah. Ya, Ya, kita lupa. nggak tahu hari ibu. Kenapa sih emang tanggal 22 Desember bang hari ibunya? Iya. Hah? Tapi gue bingung tuh, kenapa harus 22 Desember? Kenapa nggak tanggal 1 Januari? Tanggal 1 kan udah tahun baru dipakai tanggalnya. Oh iya. Kenapa nggak yang lebih keren, 17 Agustus gitu, Hari Ibu? Udah dikontrak juga sama Hari Kemerdekaan Indonesia. Benar. Kenapa coba Nah, tanggal ya itu, 22? coba, lu kan tadi tahu nih, ini apa namanya? Hari Ibu katanya. Hari Ibu. Kenapa bisa jadi Hari Ibu tanggal 22 Desember? Coba jelasin. Aduh, teman-teman nih kayaknya harus buka sejarah. Iya. Buka sejarah. Kita apa? Kita Trio arwah. Jadi sebenarnya simple aja. Dulu tuh dalam kongres pertama di Yogyakarta, itu tuh tanggal 22 Desember juga di 1928. Itu awal kongres pertama perempuan dan khususnya untuk ibu-ibu. Kenapa penting? Karena ibu-ibu yang melahirkan kita. Betul. Ya nggak? Wanita yang melahirkan kita. Dan akhirnya dia salah satu inti dan hal yang terpenting untuk berbicara tentang rasa nasionalisme. Karena yang mendidik kita ibu, ya kan? Dan di situ apa tadi maaf 22 Desember 28 pertama kali di Yogyakarta, kota pendidikan. Oke. Dari situ teman-teman tahu nggak sih ada berapa kongres? kurang tahu saya. Kurang tahu, coba dijelasin gitu biar saya paham gitu. Biar saya tahu gitu. Sejarah Teman-teman gimana harus dibeliin tahu biar saya tahu. Jadi di 1928 itu pertama kali, Iya. terus berlanjut di tahun 1938. Kongres itu diawali di 22 sampai 25 di 1928. Yang akhirnya terciptalah namanya P3I. P3 itu kalau misalnya teman-teman bisa baca juga ya di sejarah, itu berbicara tentang permasalahan perikatan perkumpulan perempuan Indonesia. Enggak, emang dia bahasanya kan gitu. Oh, gitu. Kan Soalnya tulisannya poe. Oh, zaman dulu. Agak susah ya. Poe kan gitu. Melayu. Oh, iya. Dan di situ akhirnya masuk ke perubahannya di 1935 itu menjadi P3I. PPII itu adalah Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Nah, jadi sudah mulai concern, nggak semua perempuan diajak di kongres tersebut, tapi sudah concernnya tuh udah langsung ke ibu yang ibarat dia penting untuk menciptakan suatu regenerasi atau mendidik. Benar. Dan akhirnya lahir lagi untuk keputusan kongres terakhir itu di Bandung, kongres ketiga, ya kan, berganti nama lagi menjadi Kongres Wanita Indonesia yang disingkat menjadi KOWANI. Wani. Oh, iya. Berarti wanita harus Wani. Oh yo, jora ngerti wani ki piye? Nah, gua nggak ngerti. Sejarahnya itu. Itu sejarahnya secara singkat aja ya. Nanti teman-teman bisa searching langsung lah, banyak kok gitu kan. Untuk teman-teman bisa mendalami hal tersebut. Nah, gue pengen nanya nih ke teman-teman ya. Menurut kalian kan kalian udah tahu nih sejarahnya ya. 20 Desember itu Iya, Ibu. iya. Teman-teman udah tahu nih. Nah, menurut teman-teman kenapa
sih? Ya kan? Dan sosok seperti apa sih ibu buat teman-teman, dan kenapa harus ada hari perayaan ibu atau peringatan ibu buat teman-teman, oke? Kalau untuk andilnya nih, Hmm. sebenarnya sih yang lebih baik itu yang menanyakan itu menjawab terlebih dahulu. Ah, Iya bener. kan? Karena Yang nanya yang jawab dulu. iya, bener. kita kan jadi tahu nih contoh kan kita kan Iya. baru tahu nih 22 Desember itu Iya. kenapa jadi hari ibu, karena Heeh. kongres-kongres para ibu-ibu yang luar biasa itu kan. Betul. ini kan tadi. Makanya ya cobalah Coba jelasin gitu. menurut abang aja dulu dah gimana gitu kan. Bisa lemparinnya. Kalau menurut gue sendiri, kenapa harus ada peringatan Hari Ibu? Yang pertama, gue selalu menciptakan ulang tahun ibu tuh 2 kali, Bre. Pertama, hari kelahiran ibu. Kedua, bentuk apresiasi atas pendidikan yang diberi ke gue dari ibu gue. Sampai gue bisa di sini nih sama kalian, ketemu, gue bisa kerja. Siap. Dan akhirnya gue juga punya ibu muda yang mendidik anak gue hari ini. Istri, betul. Nah, kenapa ibu penting buat kehidupan gue? Selain gue dulu ngekos di situ ya, selama 9 bulan, ya kan? Kos dia. Ngekos gue, Ngekos. tanyain bokap gue yang ngekos. Bayar nggak tuh kosan? Bokap kayaknya yang bayar. Oke. Jadi kalau ngomongin ibu sebenarnya agak sedikit apa ya? Kalau dibilang sedih bisa sedih ya, karena gue belum bisa bales semua harga yang dia keluarkan, waktu yang mereka kasih buat gue dan kasih sayangnya. Mungkin gue belum bisa balas itu semua, karena menurut gue ibu itu sosok hal yang paling penting di agama juga. Kita surga kita di telapak kaki ibu. Betul. Terus yang kedua, tanpanya ada dia tidak ada pemimpin hebat, men. Pemimpin kita tuh salah satunya adalah bapak kita. Betul. Tapi dia tidak akan menjadi orang hebat ketika tidak ada ibu yang membantu. Kalau konteks gue sih ya kurang lebih gitu, nggak mau terlalu membawa ke arah sedih. Tapi mungkin teman-teman punya tanggapan lain atas sosok ibu menurut teman-teman. Ya mungkin dari yang ini dulu ya, dari Aduh. abang kita dulu nih ya kan. Menurut gimana bang, menurut lu bang, sosok ibu itu gimana sih bang? Ini sih tadi benar dikatakan oleh abang ini, karena nggak mau ada aroma-aroma kesedihan, aroma-aroma bawang. Benar. Tapi kalau misalkan bicara masalah ibu, tidak akan terlepas dari aroma-aroma itu. Pasti. Karena bagi saya pribadi, ibu itu tidak ternilai. Ibu itu orang, sosok wanita yang sangat berharga dari aku pribadi lah ya. Karena dia selain melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik dan membesarkan, itu kan sosok seorang ibu kan. Betul. Kalau misalkan kita bicara masalah ibu, sebenarnya panjang lah ya. Betul kata abang tadi, tidak akan ada orang yang bisa membalas, apalagi seorang anak membalas jasa-jasa dari ibu. Karena di dalam Islam pun sama, ibu adalah wanita yang paling istimewa. Ibu itu adalah sosok yang mempengaruhi peradaban. Betul. Bahasanya gitu ya, pengembangbiakan manusia, Regenerasi. regenerasi. Itu adalah seorang ibu yang bisa melahirkan dari rahim itu seorang anak dan rahimnya saya. Nah, bagi saya sendiri sosok seorang ibu adalah wanita yang istilahnya satu-satunya wanita yang paling tulus. Banyaknya wanita ya, tapi ibu adalah wanita yang paling tulus mencintai saya. Saya pribadi merasakan itu. Meskipun sekarang saya punya 3 wanita Betul. di sisi saya, ibu, istri saya, sama anak saya. Karena anak saya wanita gitu. Itu adalah orang-orang yang sangat paling saya cintai. Bahkan air matanya pun saya nggak mau sampai dia terjatuh. Apalagi dengan kelakuan apa yang nanti saya lakukan yang konotasinya negatif, nah, membuat mereka sedih. Sebenarnya maaf ya, jadi begini. Nggak apa-apa. Bicara masalah itu tuh Sensitif. sensitif karena 22 Desember
mungkin mengingatkan kita kembali. Atas jasa-jasanya ya. Meskipun bagi saya nggak cuma 22 Desember, setiap Betul. hari adalah hari ibu. Betul. Karena kita dari segi waktu ya, Iya. kita nggak bisa membalas Lepas. jasa-jasa dari ibu. Betul. Lepas dari ibu tuh Seberharga itu ibu bagi saya. terbaik. Itu sih. Keren. Wah, dalam banget guys. Gila. Sumurnya kalah itu bang. Makanya gue nggak mau nerusin tadi Parah. karena lu tahu sendiri gue Wah, gua juga terlalu melankolis. banyak lah ya kita. Iya masih Iya, banyak sebenarnya, iya. tapi kita pengen denger dari adik kita nih yang sempet lupa, Mudah-mudahan nggak lupa buat tahun selanjutnya. Aduh. Gimana iya. kalau menurut lu sosok ibu? Aduh. Ibu kalau menurut gua pribadi ya Bang ya. Iya. Itu tuh dibilang spesial aja masih enggak gitu loh. Lebih dari spesial menurut gua karena yang gua rasain sendiri ibu gua itu selalu ada di dalam kondisi gua mau hancur, gua gagal, gua lagi gimana. Cuma ibu yang ngerti, yang mau nolong, yang mau nampung semua keluh kesah kita, itu cuma ibu menurut gua. Iya. Jadi sespesial itu menurut gua ibu lah perannya gitu. Makanya pengennya gua sih ibu gua tuh sehat terus, Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. sehat terus sampai ibu gua tuh bisa lihat anaknya itu bisa menjadi seseorang yang dia harapkan dari dulu. Amin. Amin. Ya juga gitu doang sih ibu lah. Udah diambil semua sama abang-abang gitu kan. Amin. Gitu lah ibu lah spesial itu. Tapi coba dicek dulu clip on-nya. Nggak apa-apa. Nyala, aman. Bentuk hati itu mungkin dia handphonenya ketakutan. Oh, handphonenya ketakutan. Ikut sedih, Dia langsung Iya, ikut iya. sedih. Langsung nge-pause ya. Ini. Tapi kalau gue boleh nambahin sebelum nanti teman-teman juga nambahin ya, karena kan kalau ngomongin ibu nggak ada selesainya ya. Benar. Iya kan sebenarnya gitu, karena kita nggak bisa ngebahas lewat 1, 2, 3 jam mungkin. Cuma karena berbicara tentang waktu gitu ya. Gue cuma pengen nambahin dikit dan mungkin nanti teman-teman juga bakal nambahin ya. Yang sempet gue lupa untuk pertama gue bilang terima kasih dulu buat ibu. Mungkin mak gue juga nonton. Oh iya, benar. Iya. Kata-kata dari ibu ya. Iya. Ibarat kita kata-kata. pasti punya kata-kata ibu, kata-kata buat ibu gitu ya, yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu bentuk memori kita ketika kita melihat ini, kita malu untuk melakukan suatu hal yang di luar dari Koridor ya. koridor seorang ibu lah. Pasti dia sedih kalau kita melakukan suatu hal yang negatif kan, Benar. dan ini bisa menjadi motivasi kita. gitu. Kalau saya pertama saya terima kasih dan saya ada pesan buat ibu, jangan pernah capek buat menganggap saya anak maupun saya juga sudah dewasa dan memiliki istri dan memiliki anak, tapi peranmu adalah cinta pertama saya dan kamu yang mengajarkan tentang masalah cinta atas kehidupan. Kelar. Makasih banget. Tajam ya. Tajam. Lu kena tadi. Ya coba lu lah daripada gua mewek, gantian lu lah. Oh maksud gua dulu masih sedih tadi. Terus gue nggak sedih gitu. Ini gue ya. Iya. Iya. Sweet ah. Sweet Sweet aja. dulu Gua kalah. Ya Oke. udah. Berarti lu. Berarti gua ya. Iya kan lu Kalau guys, Mama. Apa ya mau diucapin sama mama? Aku kalau ke ibunya mama. Oh, mama. Iya, sama berarti berarti kita. kita. Lah ya Ah. mama. Kalau mama ke aku ibunya AA. hmm, Mama, AA minta maaf kalau misalkan AA sampai detik ini sudah istilahnya ada kata-kata atau sifat perbuatan yang kurang baik, mohon maaf. Dan kalau misalkan sampai saat ini belum terlalu bisa membantu dan sesuai dengan harapan mama, minta maaf juga karena susah ya jelasinnya. ya. Kadang susah. Iya. Karena gini, Benar. kesan sama orang tua itu, padahal orang tua itu ada gitu. Betul. Karena kita malu buat ngucapin langsung. Benar. Karena kita lewat WA, Hmm. komunikasi kayak gitu. Ya. Dan menurut saya sih, ya nggak ada salahnya juga. Betul. Tapi memang lebih baik mau secara langsung. Karena aku ketika memang berpelukan sama ibu aku,
wah sedih nih, Ya, pasti. berat nih, misalkan hati berat, ngepres semuanya karena doa, Ridho, aduh itu ya Allah, doa ridho dia tuh yang buat kita sampai hari ini masih hidup. tembus sekarang ini Betul. tembus. Makanya bersyukurlah, bersyukurlah, Buat kita yang masih punya ibu dan Iya. teman-teman yang punya ibu, bersyukurlah. Ya kita nggak ini ke teman-teman yang sudah nggak punya ibu, Iya. itu kalian orang-orang yang hebat lah seperti itu. Tapi kalau menurut saya balik lagi untuk seorang ibu, ya intinya sih itulah, aku nggak bisa terlalu ucapin terlalu banyak. Makasih Bu sampai detik ini sudah membesarkan saya dan sudah menjaga istri dan Cucu. cucu. Mama, I love you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak sekali. Masa sebenarnya ada dulu di Bandung, Tadi gue Asep. kan disuruh. Disuruh. Gue lu gimana sih? Gue nggak usah berarti ya. Pengen bae ditegur. Teman-teman, ini tema request Dari Ridwan Eldano. Iya. jadi settingan aja berapa lu. Ayo dong El. Jangan cuma L-nya Ahmad Dhani, L-nya Eldano dong. Buset. Iya, ayo El. Paling gini pesan buat mama ya, pasti ya mudah-mudahan nyampe juga bener. Amin. Kalau menonton pasti juga. Soalnya Ridwan ini nggak bisa ngomong langsung ke depan. Ada malu lah pasti nggak sih lu Bang kalau Ya. ngomong kayak jujur unek-unek hati gini kan. Ya. Paham. Paling pesan gue gini, apa? Semakin bertambahnya umur gue Bang, gue makin paham sesayang itu nyokap gue sama gue. Ya. Gue ngerasain pribadi gitu kan. Di balik marahnya dia, di balik kecewanya dia sama gue juga sering bikin nyokap gue nangis. Itu tuh dia, yang gue lihat itu dia masih ngarep kalau gue tuh bakal sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dia didik gue yang dari kecil. Dia nggak pengen gue nyelempeng kayak sekarang lah gitu. Bisa dibilang gue sekarang nyelempeng gitu Bang. Jadi kena banget tema ini di gue sekarang gitu kan. Ya pengen gue sih sabar dulu ibu. Mudah-mudahan mama gue nih mama ya, sabar dulu. Tunggu sebentar lagi. Ridwan pastiin entah itu besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, yang pasti Ridwan janji bakal bahagiain mama sampai mama seneng. Amin. 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 Nah, Amin. itu aja pesannya dah. Itu aja udah syukur bisa ngomong begitu tuh ya guys. Baru kali ini lu pada ngeliat kita serius kan? Biasa ngawur nggak jelas. Memang Mudah-mudahan lah. Agak- Sehat terus buat ibu-ibu di seluruh Indonesia dan di dunia lah. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Para ibu di dunia ini. Kalian adalah wanita yang istimewa. Kalian adalah sosok wanita yang tidak ada duanya. Kalian adalah sosok wanita. Duh, sosok wanita. Dan buat anak-anak yang zaman sekarang, sayangin ibu kalian. Yoi, Sayangin. Jangan kalian kecewa terus. Oke? jangan sampai lu nyesel kayak kita. Kayak kita. Oh iya, gua doang ya berarti. Tadi ada yang nyesel banget kayaknya, menyelempeng katanya, bukan nyimpang lagi tuh, menyelempeng. Itu bentuk ungkapan hati. Oh iya, Bukan makanya hati. lu jangan sampai kayak kita, bahwasanya menjaga nama baik itu tidak harus hal besar, membahagiakan itu tidak harus hal yang buat dia kaya apa enggak. Nurut kan. Bener, nurut. Betul. Benar nggak? Jadi lu jangan sampai yang masih punya ibu, lu sayang ibu lu, dan doa terbaik buat ibu-ibu di Indonesia. The best lah. Gua lucu nih. Kenapa? Kadang-kadang gini. Banyak orang para remaja contohnya. Hmm. Dia kurang bisa menyayangi ibunya. Oke. Dia malah sayang ke pacarnya banding ibunya. Yeay. Nah itu ya teman-teman para remaja harapan bangsa. Kita sayangilah ibu kita. Betul. Pacar itu bisa mengecewakan kita, Betul. tapi ibu itu adalah orang yang tulus menyayangi kita dengan caranya sendiri gitu. Betul. Dia marah, tapi dia itu ada rasa sayang sama kamu bahwa Betul. kamu itu bisa menjadi anak yang lebih Baik. baik lagi. Benar. Semarah-marahnya ibu itu adalah kasih sayang yang sangat tinggi untuk kamu. Berarti itu bentuk perhatian dari ibu bahwa kamu itu, nak sayang,
ayolah gitu. Cium deh, gitu. Nah, Jangan cuma Jangan cium dong. pacar lo tolong jangan misalkan malu nyuruh cukur, lu gondrong nih. Malu nyuruh cukur, nggak mau, gondrong keren. Ya, cukur. Pacar lu nyuruh cukur, yang cukur gak datang, lu cukur. Lah, curhat dia lagi curhat. Lebih Dia lagi curhat. Dia lagi curhat. Enggak. Gua ada beberapa kawan Ya, gua begitu. momen yang kayak gitu ya. Dia nurut sama pacarnya, bukan mamanya nih kayak begitu lah tolong. Ya, benar. Pokoknya sih kita mengharapkan orang-orang lebih nyanyi ibu lah ya. Lebih aware sama ibu, nggak ada mantan ibu. Kalau mantan pacar pasti ada. Nggak ada. Iya kan? Mantan istri masih bisa ada. Tapi mantan ibu itu nggak. It's the best.